Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa akan menjelaskan simulasi proses produksi menggunakan software ProModel. Adapun anggota tim kami yaitu Hari Nikola, Retno Dwi Arnani, Irsan Atorik dengan dosen pembimbing mata kuliah Bapak Insinyur Suhendra MT IPM. Latar belakang. Pada tugas besar ini, akan membahas masalah yang berkaitan dengan rendahnya output produksi dengan cara simulasi sistem. Tujuan dilakukannya simulasi ini adalah untuk memberikan gambaran area mana saja yang menjadi bottleneck proses dan apa saja usulan yang dapat menjadi solusi agar produktivitas dapat ditingkatkan. Penyelesaian masalah di atas akan menggunakan simulasi dengan software ProModel. Penggunaan software ProModel dalam proses produksi didasarkan pada kebutuhan untuk mengoptimalkan sistem manufaktur, mengurangi waktu produksi, meningkatkan efisiensi, serta meminimalkan biaya operasional. Dengan berbagai kompleksitas tersebut, manajemen produksi membutuhkan alat yang efektif untuk menganalisis dan memperbaiki proses agar berjalan lebih optimal. ProModel merupakan perangkat lunak simulasi yang dirancang khusus untuk membantu pengguna dalam memodelkan, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem dinamis, termasuk proses produksi. Jenis proses produksi dapat dibedakan menjadi beberapa tipe di antaranya 1. Produksi massal atau mass production. Produksi dalam jumlah besar, biasanya dengan standar dan spesifikasi yang sama, misalnya pada industri otomotif. 2. Produksi proyek, yaitu produksi yang dilakukan secara khusus berdasarkan pesanan tertentu seperti pembuatan kapal atau bangunan. Yang ketiga, produksi batch, produksi dalam kelompok atau batch dengan jumlah tertentu, misalnya pada industri makanan dan minuman. 4. Produksi continue, produksi yang beroperasi tanpa henti, biasanya untuk produk yang membutuhkan aliran produksi terus-menerus, seperti pada pabrik kimia. Ada beberapa komponen penting dalam proses produksi. 1. Bahan baku, material dasar yang akan diproses untuk menjadi produk akhir. 2. Tenaga kerja, sumber daya manusia yang menjalankan dan mengawasi proses produksi. 3. Peralatan dan mesin, alat yang digunakan untuk melakukan berbagai proses, mulai dari pengolahan hingga penyelesaian produk. 4. Metode atau teknik produksi, cara atau metode yang digunakan dalam mengubah bahan baku menjadi produk seperti proses pemotongan, perakitan, atau pengecatan. 5. Pengendalian kualitas, pengecekan terhadap kualitas produk pada setiap tahap produksi untuk memastikan produk akhir sesuai standar. Adapun rumusan masalah pada tugas besar ini adalah bagaimana cara meminimasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas menggunakan model simulasi dengan software ProModel. Adapun tujuan dalam tugas besar ini adalah memahami dan mempraktikkan cara pengaplikasian software ProModel agar meminimasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Apa itu sistem? Apa itu simulasi? Dan apa itu model? Kami akan membahas satu persatu. Yang pertama, sistem. Clear mengemukakan bahwa sistem adalah sekumpulan objek yang saling terhubung dalam suatu lingkungan tertentu. Adapun objek-objek ini bekerja bersama untuk mencapai fungsi tertentu. Ia menambahkan bahwa sistem harus dilihat sebagai satu kesatuan, bukan hanya sebagai kumpulan bagian yang terpisah. James A. Hall, ahli sistem informasi, mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan komponen atau subsistem yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Menurutnya, setiap komponen memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi agar sistem berjalan dengan baik. Menurut Higgins, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan tujuan tertentu. Sistem memiliki elemen-elemen yang terstruktur dengan hubungan timbal balik untuk mencapai tujuan yang sama. Apa itu simulasi? Menurut Banks, Carson, dan Nelson,
Simulasi adalah representasi dari operasi suatu sistem atau proses dalam bentuk model matematika yang dapat diuji. Dengan simulasi, pengguna dapat memahami sistem tanpa perlu melakukan percobaan langsung yang mungkin sulit, mahal, atau berisiko. Banks, Gerson, dan Nelson. Shannon menyatakan bahwa simulasi adalah proses untuk merancang dan membuat model dari suatu sistem nyata dan menjalankan model tersebut untuk memahami perilaku sistem atau mengevakuasi berbagai strategi untuk operasi sistem. Ia menekankan bahwa permodelan dinamis yang memungkinkan simulasi untuk mengamati perubahan dalam waktu. Gordon mendefinisikan simulasi sebagai metode ilmiah yang melibatkan pengembangan model komputer untuk meniru sistem yang nyata guna melakukan eksperimen virtual. Melalui simulasi, ia menyatakan bahwa pengguna bisa memahami sistem secara lebih mendalam dengan menguji berbagai skenario dalam variasi dalam parameter model. Jeffrey Gordon. Apa itu model? Evans dan Linsley mendefinisikan model sebagai representasi sederhana atau abstrak dari kenyataan yang digunakan untuk menggambarkan sistem atau proses. Model membantu dalam memahami kompleksitas dan memfasilitasi analisis serta mengambil keputusan. Forsyth, pelopor dalam sistem dinamis, mendefinisikan model sebagai konstruksi atau alat untuk merepresentasikan suatu sistem dalam bentuk yang lebih sederhana guna memahami pola perilaku dari sistem tersebut. Ia menekankan pentingnya permodelan untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan dalam sistem akan mempengaruhi hasil. J. Wright Forrester, Eckhoff, dan Szczesny menggambarkan model sebagai deskripsi terstruktur dari suatu sistem memungkinkan analisis dan pemahaman yang lebih baik terhadap sistem tersebut. Mereka berfokus pada model sebagai alat untuk membuat asumsi tentang sistem nyata yang bisa diuji melalui permodelan. Tipe simulasi. Simulasi Monte Carlo adalah tipe khusus simulasi stokastik yang memanfaatkan pengulangan acak untuk mengevaluasi berbagai kemungkinan hasil. Ini sangat berguna untuk analisis risiko dan ketidakpastian dalam keuangan, penilaian mutu, dan peramalan. J.K. Ken dan Herman. Mereka membagi simulasi menjadi dua tipe utama, yaitu discrete dan continue. Simulasi diskrit berfokus pada kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu tertentu, seperti kedatangan pelanggan di antrian. Simulasi kontinu digunakan untuk sistem perubahan secara berkelanjutan, misalnya aliran cairan dalam pipa. Banks, Gerson, dan Nelson. Menurut Lau dan Kelton, simulasi bisa bersifat stokastik atau deterministik. Simulasi stokastik melibatkan variabel, acak, dan ketidakpastian, misalnya simulasi permintaan konsumen. Sedangkan simulasi deterministik tidak mengandung variabilistis atau ketidakpastian. Contohnya proses produksi yang tetap dari Lau dan Kelton. Tipe produktivitas. Westside, pendiri IBM, berpendapat bahwa produktivitas adalah rasio antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan. Dalam hal ini, semakin banyak output yang dihasilkan dengan sumber daya yang lebih sedikit, semakin tinggi produktivitasnya. Thomas J. Watson. Produktivitas sebagai efisiensi. Drucker, seorang ahli manajemen terkenal, menganggap produktivitas sebagai cara untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ia juga menghubungkan produktivitas dengan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan di lingkungan eksternal. Peter Drucker, manajemen dan produktivitas. AKO, yang dikenal dengan konsep manajemen kualitas total TQM, menganggap produktivitas sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi pemborosan dalam proses. Dalam konteks TQM, produktivitas tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga pada kepuasan pelanggan dan kualitas produk. Yoji Akau, produktivitas dalam manajemen kualitas total. American adalah proses pengguna aplikasi atau software pramodelan untuk simulasi proses produksi.
ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving, but I need you to wake me up. Imagination is chasing after innocent love, but I've been wasting so much time. Software atau aplikasi ProModel. ProModel adalah software simulasi berbasis komputer yang digunakan merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem dalam berbagai industri, seperti manufaktur, logistik, dan pelayanan kesehatan, dengan fitur simulasi berbasis kejadian diskrit atau DES, dan visualisasi 3D. ProModel memungkinkan pengguna untuk memodelkan proses bisnis atau produksi, mengevaluasi skenario berbeda, dan mengidentifikasi solusi terbaik untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, software ini juga mendukung optimasi sumber daya dan dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak lain seperti Microsoft Excel dan sistem ERP. ProModel membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja, mengurangi pemborosan, dan membuat keputusan yang lebih efektif. On cloud nine, am I the only one who dreamed this up? And I've been standing on these highlights, waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. Kesimpulannya, berdasarkan simulasi proses produksi dengan ProModel, kami mengidentifikasi beberapa permasalahan yang mempengaruhi efisiensi. Yang pertama, pemborosan. Beberapa lokasi menunjukkan waktu menganggur, menandakan pemborosan yang mengurangi efisiensi produksi. Yang kedua, produk gagal. Pemeriksaan kualitas menemukan produk yang tidak memenuhi standar, memerlukan peninjauan ulang untuk memastikan mutu. Yang ketiga, kondisi menganggur. Stasiun kerja tertentu mengalami ketidakseimbangan proses, menyebabkan antrian dan waktu tunggu yang tinggi. Yang keempat, kemacetan. Terdapat hambatan di beberapa bagian proses yang memperlambat aliran produksi secara keseluruhan. Sarannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kami mengajukan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang pertama, optimalkan penggunaan kapasitas. Evaluasi kapasitas di setiap lokasi produksi dan pastikan penggunaannya optimal. Misalnya, tambahkan kapasitas di area bottleneck dan kurangi waktu idle di lokasi dengan waktu tunggu panjang. Yang kedua, kurangi pemborosan waktu dan waktu idle, yaitu tinjauan alur proses untuk mengurangi waktu tunggu yang tidak perlu. Seimbangkan waktu proses antar stasiun kerja guna meminimalkan waktu idle. Yang ketiga, tingkatkan kualitas proses QC. Percepat dan efisiensikan proses quality control untuk mendeteksi produk yang tidak sesuai standar. Identifikasi akar penyebab produk gagal untuk mengurangi jumlah produk cacat. Yang keempat, atasi titik bottleneck, yaitu tambahkan sumber daya atau kapasitas di bagian proses yang menjadi hambatan utama, seperti menambah mesin atau pekerja atau mempercepat waktu proses di area tersebut. Yang kelima, latih dan awasi operasional, yaitu berikan pelatihan kepada operator dan tingkatkan pengawasan operasional untuk meminimalkan kesalahan yang menyebabkan produk gagal serta mengoptimalkan setiap tahapan proses. Inside this daydream, don't need any say.